Sebuah kabar baik datang bagi AC Milan di tengah badai cedera yang melanda tim besutan Stefano Pioli belakangan ini. Sebagaimana dilansir dari Milan News, kiper utama Rossoneri, Mike Maignan, tampaknya akan memangkas sejumlah besar waktu dari proses pemulihan cederanya. Dan kembalinya kiper asal Prancis itu kemungkinan besar lebih cepat dari yang diperkirakan. Maignan menjalani operasi pergelangan tangan yang dideritanya kala Milan menghadap Liverpool beberapa waktu lalu. Maignan awalnya didiagnosis akan absen selama 10 pekan dan sang pemain awalnya menargetkan untuk comeback di laga Milan kontra Napoli 20 Desember mendatang. Namun Milan News sekarang melaporkan bahwa pemulihan sang pemain terus berjalan baik dan kembalinya ke atas lapangan bisa terjadi 7 hingga 10 hari ke depan. Itu artinya Stefano Pioli bisa kembali memiliki sepasang tangan yang sangat aman di bawah mister gawang Milan secepatnya. Oleh karena itu, pertandingan melawan Sassuolo akhir pekan depan bisa menjadi momen kembalinya sang penjaga gawang. Atau jika tim medis Milan tidak ingin mengambil resiko, maka mantan kiper Lille tersebut bisa kembali setidaknya pada pertandingan melawan Genoa atau Salernitana. Masalah cedera sepertinya begitu akrab dengan Milan sepanjang perjalanan mereka di kompetisi musim ini. Beberapa penggawa Milan silih berganti harus masuk ruang perawatan dengan masalah cedera yang beragam. Il Corriere dello Sport bagaimana dikutip dari Milan News, Tony Ford mencatat bahwa lebih dari 1 tahun Stefano Pioli harus berurusan dengan cedera pemain yang tidak memungkinkannya memiliki skuad penuh dalam satu pertandingan. Sumber itu menuturkan bahwa dalam 13 hari saja Milan sudah mengalami 35 masalah cedera. Dan seolah-olah itu belum cukup karena angka menunjukkan bahwa sepanjang musim lalu Milan harus melewati 77 masalah cedera dan musim ini angkanya sudah mencapai setengahnya. Dalam 13 bulan, sumber itu mencatat bahwa sudah ada 112 masalah cedera yang menderita tim merah hitam. Tentu saja ini cukup mengkhawatirkan dan Stefano Pioli beserta jajaran tim medisnya perlu memikirkan solusi untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. AC Milan dikabarkan telah menghubungi agen pemain sayap AS Roma Nicolo Zaniolo untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan. Pemain asal Italia itu sempat digadang-gadang akan menjadi salah satu pemain utama AS Roma di masa depan. Namun sayang performanya terganggu akibat beberapa cedera serius, termasuk cedera lutut yang membuatnya absen sepanjang musim lalu. Zaniolo sejatinya memiliki kontrak dengan Gallo Rossi hingga 2024, tetapi waktu bermain yang ia dapatkan di bawah pelatih Jose Mourinho bisa membuatnya mempertimbangkan mencari klub baru yang bisa memberinya jaminan waktu bermain yang lebih banyak. Dan menurut laporan jurnalis Sebastian Sarno, seperti dikutip dari Sempre Milan mengungkapkan bahwa Rossoneri telah membangun kontak dengan agen Zaniolo. Kontak Milan dengan agen sang pemain saat ini baru sebatas pembicaraan terkait kemungkinan negosiasi. Tetapi laporan itu menambahkan bahwa ada ketertarikan dari Zaniolo untuk bergabung dengan Milan. Sumber tersebut menambahkan bahwa Milan saat ini belum membangun komunikasi apapun dengan AS Roma sebagai klub pemilik. Namun ini bisa menjadi kerangka awal untuk negosiasi di masa depan. AS Roma merekrut Nicolo Zaniolo dari Inter Milan pada musim panas 2018 lalu. Dan sejauh ini sang pemain telah memainkan 84 pertandingan di seluruh ajang kompetisi dengan mencetak 15 gol dan 8 assist dalam prosesnya. Rossoneri terus dikaitkan dengan sejumlah target potensial untuk posisi sayap kanan mengingat Samu Castillejo tampaknya akan segera dilepas manajemen. Dan Alexis Saelemaekers yang terus berjuang belakangan ini membuat skema penyerangan Milan lebih banyak mengandalkan sektor sayap kiri. Planeta Milan melaporkan bahwa satu nama baru kini kembali masuk dalam daftar target Paolo Maldini dan Ricky Massara. Nama yang dimaksud adalah Raphinha, pemain sayap asal Brasil yang saat ini bermain untuk Leeds United. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki start yang terbilang impresif di Liga Primer Inggris musim ini, di mana sang pemain telah mencetak 5 gol dari 10 pertandingan di Liga. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Milan telah mengikutinya selama beberapa waktu, bahkan saat masih bermain di Ligue 1 Prancis bersama Rennes. Raphinha saat ini memiliki bandrol di angka 30 juta euro dan target Milan adalah mencoba untuk merekrut sang pemain di jendela transfer musim panas 2022 mendatang. Ia adalah tipe pemain yang masuk dalam profil elite manajemen mengingat usianya yang masih muda dan memiliki potensi untuk berkembang. Zlatan Ibrahimovic akan memburu rekor lain dalam karirnya di lanjutan babak penyisihan grup Liga Champions melawan Atletico Madrid. Menurut Tuttosport, Stefano Pioli saat ini belum memastikan apakah akan menurunkan Ibrahimovic sejak awal atau memilih Olivier Giroud sebagai starter yang sejauh ini belum menjaringkan 1 gol pun di kompetisi Eropa untuk Milan. Sumber tersebut meyakini bahwa Ibrahimovic seharusnya menjadi kandidat terkuat untuk diturunkan sebagai starter di laga ini, mengingat ia baru saja mencetak 2 gol ke gawang Fiorentina akhir pekan lalu.
Tapi tentu saja ada beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan karena sang pemain tidak muda lagi dan perlu ditangani secara hati-hati. Melawan Fiorentina, Ibrahimovic bermain selama 90 menit. Ia juga bermain penuh saat melawan Inter Milan, serta memainkan sejumlah pertandingan di jeda internasional bersama timnas Swedia. Terlepas apakah Ibrahimovic akan memulai laga sejak awal atau tidak, tapi penyerang gaek asal Swedia itu memiliki peluang untuk memecahkan sebuah rekor baru. Jika ia berhasil mencetak gol di laga melawan Atletico Madrid, maka ia akan melewati rekor Francesco Totti sebagai pencipta gol tertua di Liga Champions. Seperti halnya saat ia memecahkan rekor legenda AS Roma tersebut akhir pekan lalu, sebagai pemain tertua yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan sepanjang sejarah di Liga Italia. Perjalanan AC Milan di Liga Champions musim ini tidak bisa dipungkiri benar-benar akan ditentukan di laga melawan Atletico Madrid. Anak asuhan Stefano Pioli tahu bahwa mereka harus bisa memenangkan pertandingan ini untuk bisa mempertahankan peluang mereka yang sangat tipis lolos ke babak 16 besar. 3 kekalahan dalam 4 pertandingan membuat Milan menghadapi jalan yang sangat terjal karena harus memenangkan 2 pertandingan terakhir dan berharap mendapatkan bantuan dari pertandingan lainnya. Seperti dilansir dari situs resmi klub, Pioli telah mengumumkan 22 pemain yang akan ia bawa untuk menghadapi anak asuhan Diego Simeone. Berita utamanya adalah Mike Maignan belum bisa kembali, Fikayo Tomori juga akan absen, seperti halnya dengan Calabria dan Ante Rebic. Keempat pemain ini sebagaimana diketahui masih berkutat dengan cedera, dan berikut ini daftar selengkapnya. AC Milan terus dikaitkan dengan sejumlah talenta muda yang bisa mereka datangkan untuk mendukung tim Primavera yang saat ini sedang berkutat di papan bawah klasmen. Anak asuhan Federico Giunti mengawali musim ini dengan buruk karena baru memenangkan 2 dari 9 pertandingan. Meskipun tekanan sedikit bisa dikurangi usai mengalahkan Juventus 2-0 akhir pekan lalu, tetapi mereka saat ini masih berada di zona degradasi. Oleh karena itu, kedatangan pemain-pemain baru diharapkan bisa memberikan solusi. Seperti dilansir dari Planeta Milan, Rossoneri saat ini sedang bersaing dengan Juventus untuk mendapatkan gelandang berbakat milik Bordeaux Dries Nasser yang mendapatkan julukan sebagai The New Pogba oleh publik sepak bola Prancis. Sumber tersebut mengklaim bahwa hubungan baik antara Milan dan Bordeaux setelah transfer Yacine Adli masih cukup baik. Oleh karena itu, Milan bisa memanfaatkan situasi ini untuk memulai negosiasi terkait transfer gelandang kelahiran tahun 2004 tersebut.